Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Pertama-tama yang kami hormati Ustazah Siti Rosidah, pengampu dosen mata kuliah kewirausahaan. Kemudian yang kedua pada teman-teman semuanya yang kami hormati pula. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan atau mempresentasikan materi yang menjadi tugas, menjadi amanah untuk saya, yakni tentang kepemimpinan. Harapannya semoga nanti apa yang saya sampaikan berkenaan dengan kepemimpinan dalam kewirausahaan menambah wawasan sekaligus menambah pengetahuan untuk kita bersama. Kewirausahaan mungkin sangat penting sekali untuk kita memahami konsep kepemimpinan, karena sebuah bangsa akan memunculkan kemandirian pada warga negaranya. Salah satunya ialah dengan adanya wirausaha, dan wirausaha akan menjadi berkembang jikalau ditunjang dengan adanya kepemimpinan. Maka di dalam agama kita diajarkan di dalam sebuah hadis, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, bahwasanya setiap kita memang ditakdirkan untuk menjadi pemimpin. Maka dengan kepemimpinan kewirausahaan ya diharapkan kemandirian itu akan muncul pada diri kita sekaligus membawa perubahan di dalam kehidupan, khususnya di dalam berwirausaha. Baik, akan kami sampaikan tentang kepemimpinan di dalam wirausaha. Alasan mengapa manusia diberi dua telinga dan satu mulut, yaitu supaya manusia lebih banyak mendengar daripada berbicara. Maknanya bahwasanya seorang pemimpin ialah seseorang yang lebih banyak mendengar hingga nanti dapat berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kemampuannya. Baik, yang pertama pembahasan tentang teori-teori kepemimpinan. Pada dasarnya seorang wirausaha merupakan pemimpin bagi diri dan perusahaannya. Kepemimpinan merupakan keinginan untuk mencapai suatu komunikasi yang berdampak dan berakibat dalam mempengaruhi tindakan orang lain. Kepemimpinan adalah kegiatan membujuk orang untuk bekerja sama dengan pencapaian satu tujuan. Kepemimpinan asal kata dari pimpin, yang menunjukkan sifat yang dimiliki pemimpin. Kata pemimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, dan mengatur, dan menunjukkan ataupun mempengaruhi serta mempengaruhi. Jadi dalam kata pimpin termuat dua unsur pokok, yaitu subjek sebagai unsur pemimpin dan objek sebagai unsur yang dipimpin. Dalam kaitannya dengan organisasi atau suatu kegiatan usaha, kata pemimpin mengacu pada posisi seseorang yang secara formal memiliki status tertentu melalui pemilihan, pengangkatan, keturunan, revolusi, atau cara lain. Jadi kepemimpinan mengacu pada perilaku yang ditunjukkan seseorang atau banyak yang dalam satu kelompok dengan maksud mencapai tujuan organisasi. Dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan
proses atau fungsi yang digunakan dalam mempengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pada suatu kegiatan, kepemimpinan merupakan upaya membantu diri sendiri atau orang lain mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hal di atas, maka fungsi pemimpin adalah mengarahkan, membina, mengatur, dan menunjukkan orang-orang yang dipimpin supaya mereka senang, sehaluan, serta terbina, serta menurut terhadap kehendak dan tujuan pemimpin. Kegagalan seorang pemimpin dalam melaksanakan tugasnya menunjukkan kegagalan pemimpin sendiri. Mengingat pemimpin yang mampu membina, mengarahkan, menunjukkan, serta mengatur yang dipimpinnya, maka segala tugas pekerjaan yang dipimpinnya itu akan berjalan secara efektif dan terarah terhadap sasarannya. Perilaku seorang pemimpin menyangkut dua bidang utama. Yang pertama, berorientasi pada tugas yang menetapkan sasaran, merencanakan, dan mencapai sasaran. Yang kedua, berorientasi pada orang yang memotivasi dan membina hubungan manusiawi. Seorang pemimpin yang memiliki orientasi tugas cenderung menunjukkan pola-pola perilaku sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan secara jelas peranannya sendiri maupun peran stafnya. Yang kedua, menetapkan tujuan-tujuan yang sukar tetapi dapat dicapai dan memberitahukan kepada orang apa yang diharapkan dari mereka. Yang ketiga, menentukan prosedur untuk mengatur kemajuan menuju tujuan dan untuk mengukur pencapaian tujuan itu, yakni tujuan yang dirumuskan secara jelas dan khas. Yang keempat, melaksanakan peranan kepemimpinan secara aktif dalam merencanakan, mengarahkan, membimbing, dan mengendalikan kegiatan yang berorientasi tujuan. Yang kelima, berminat mencapai peningkatan produktivitas. Pemimpin yang sangat berorientasi pada orang cenderung menunjukkan pola perilaku sebagai berikut. Yang pertama, menunjukkan perhatiannya atas terpeliharanya keharmonisan dalam organisasi dan menghilangkan ketegangan jika timbul. Yang kedua, menunjukkan perhatian pada orang sebagai manusia dan bukan sebagai alat produksi. Yang ketiga, menunjukkan pengertian dan rasa hormat atas kebutuhan, tujuan, keinginan, perasaan, dan ide bawahan. Yang keempat, mengupayakan komunikasi timbal balik yang baik dengan stafnya. Yang kelima, menerapkan prinsip penekanan ulang untuk meningkatkan prestasi karyawan. Yang keenam, mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab serta mendorong inisiatif. Kemudian yang ketujuh, menciptakan suatu suasana kerjasama dan gugus kerja dalam organisasi. Suatu pedoman bagi kepemimpinan yang baik yaitu memberlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Berusaha memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain akan mengembangkan sebuah tepo seliro. Fungsi yang harus disampaikan seorang pemimpin usaha diantaranya yang pertama koordinasi, yang kedua pengarahan, yang ketiga komunikasi, yang keempat konsultasi, yang kelima pelayanan. Untuk mendapatkan fungsi kepemimpinan ini dengan baik, maka seorang pemimpin harus memiliki sifat kreatif, inovatif, dan komunikatif. Faktor yang mempengaruhi fungsi kepemimpinan seorang pemimpin yaitu karakteristik pribadi, kelompok yang dipimpin, dan situasi atau keadaan. Kemudian yang selanjutnya, tipe pemimpin wirausaha. Beberapa tipe pemimpin menurut posisi dan tugas kepemimpinan adalah yang pertama, pemimpin eksekutif adalah menerjemahkan kebijakan perusahaan menjadi suatu kegiatan yang bersifat operasional. Yang kedua, pemimpin penengah adalah pemimpin yang cenderung menginginkan supaya setiap keputusannya dilaksanakan dengan taat. Yang ketiga, pemimpin pengatur, pemimpin pengajur, berfungsi sebagai alat propaganda, sebagai
juru bicara, atau pengarah opini. Mereka ini bergerak di bidang komunikasi serta menguasai ilmu komunikasi. Yang selanjutnya yang keempat, pemimpin ahli, yaitu kepemimpinannya hanya berdasarkan fakta dan pada bidang di mana terdapat fakta yang menyangkut keahliannya. Yang kelima, pemimpin diskusi, yaitu pemimpin yang dapat dijumpai di lingkungan kepemimpinan demokratis. Wirausaha adalah motivator bagi karyawannya yang berhasil. Wirausaha adalah motivator bagi karyawannya yang berhasil. Beberapa teknik yang digunakan oleh pemimpin yang orientasi orangnya tinggi sebagai berikut. Yang pertama, membangun harga diri karyawan. Yang kedua, memberi informasi. Yang ketiga, mendelegasikan kekuasaan dan tanggung jawab. Yang keempat, membina kontak. Yang kelima, menganalisis masalahnya, problem bukan orangnya. Menerapkan prinsip pengukuhan. Yang ketujuh, menjadikan seseorang pendengar aktif. Yang kedelapan, menetapkan tujuan-tujuan khusus dan tinjaulah itu secara teratur. Yang kesembilan, melakukan tindakan korektif. Yang selanjutnya, pembahasan yang selanjutnya ialah karakter kepemimpinan. Karakter yang harus dimiliki oleh seseorang wirausaha pada jiwa kepemimpinan wirausaha, yaitu yang pertama, keberanian untuk bertindak atau dare to act. Manusia hidup wajib berusaha, maka keberanian untuk bertindak adalah hakikat wirausaha. Keberanian seseorang dalam berwirausaha yang senantiasa dihadang oleh risiko merupakan wujud dari keberanian menembus ketidakpastian usaha. Oleh karena itu, wira swasta membutuhkan perhitungan yang cermat, hati-hati, dan bersifat antisipatif terhadap dengan segala kemungkinan timbulnya risiko. Yang selanjutnya yang B atau yang kedua, membangun tim yang baik atau good team leader. Untuk mewujudkan komitmen wirausaha perusahaan mutlak diperlukan kebersamaan langkah semua karyawan yang dikendalikan oleh pemimpin perusahaan. Kebersamaan karyawan dalam intern perusahaan ini mencerminkan keterlibatan dan kontribusi tenaga dan pikiran seluruh karyawannya dengan membentuk tim yang baik sehingga target perusahaan dapat diwujudkan bersama. Yang ketiga atau yang C, berpikir dan berjiwa besar. Berpikir dan berjiwa besar merupakan ahli dalam menciptakan gambar yang positif, memandang ke depan, optimis, baik dalam pikiran mereka sendiri maupun orang lain. Maka dari itu hendaklah pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mau mendengarkan masukan-masukan yang diberikan karyawannya untuk mencapai tujuan. Yang keempat atau yang D ialah berani mengambil risiko. Kemauan untuk mengambil risiko menempatkan salah satu nilai utama dalam kewirausahaan. Wirausaha yang tidak mau mengambil risiko akan sukar memulai atau berinisiatif. Seseorang yang berani mengambil risiko adalah orang yang selalu ingin jadi pemenang dengan cara yang baik. Yang kelima atau yang E, having mentor. Kemampuan seseorang pemimpin berwirausaha dan karyawannya mungkin ada batasnya dan kekurangannya. Oleh karena itu perlu untuk menggunakan mentor atau orang yang akan membimbing dan membina untuk mengembangkan usaha baik dalam bidang teknis maupun manajemen usaha. Yang F atau yang keenam, pikiran yang terbuka atau open-minded. Seorang wirausaha yang terbuka terhadap ide baru inilah merupakan wirausaha yang inovatif dan kreatif yang ditemukan di dalam jiwa kewirausahaan. Pikiran yang luas, dinamik, dan kesediaan untuk pembaharuan bisa lebih cepat berkembang dalam
lapangan industri. Tidak lepas dari suatu latar belakang pendidikan dan pengalaman yang banyak. Yang ketujuh atau yang G, adanya kepercayaan atau trusted. Kepercayaan diri merupakan suatu panduan sikap dan keyakinan seseorang dalam menghadapi tugas atau pekerjaan. Dalam praktek, sikap dan kepercayaan ini merupakan sikap dan keyakinan untuk memulai, melakukan, dan menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan yang dihadapi. Oleh karena itu, kepercayaan diri memiliki nilai keyakinan, optimisme, individualistis, dan tidak ketergantungan. Seseorang yang memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai keberhasilannya. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan kepemimpinan di dalam wirausaha. Semoga kita semuanya dengan kemampuan untuk menjadi pemimpin yang baik, khusus di dalam kewirausahaan, dan apa yang kita upayakan atau kita usahakan semoga bisa berkembang dan bisa menjadikan kebaikan bagi diri pribadi maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.